Karena saya benar-benar tidak bisa masuk dengan hal-hal yang apa yang kitab suci ajarkan, katakan gitu. Kayak banyak buku yang lebih menarik dibandingkan itu. Saya mau menikah dengan Anda, apapun agamanya, saya akan ikutin caranya supaya kita bisa menikah. Oke, berarti waktu itu cuma niatnya pengen nikah aja. Niatnya pengen menikah karena saya mencintai dia. Tapi sebelumnya saya sudah informasi ke seorang wanita ini yang menjadi istri saya sekarang ini, kalau saya tidak percaya akan adanya Tuhan. Gitu. Jadi kehidupan saya di masa remaja saya berjalan tanpa adanya Tuhan dan baik-baik saja, fine-fine saja, bahkan saya lebih senang dan saya bangga dengan itu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Kohwi Wicia. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silaturahmi sebagai seorang Muslim nih, Masya Allah. Oh, iya. Saya juga. Iya dong, iya dong. Dan alhamdulillah kita lumayan nih dari Jakarta ke Cikeas nih di Kopi Al Ikhlas. Di Kopi, ya, Ikhlas. Kopi Al Ikhlas. Ini kebetulan nih antum di sini menyediakan kopi gratis gitu ya, kok? Ngopi sepuasnya, infak seikhlasnya. Kopi sepuasnya, infak seikhlasnya. Berarti kopi mau 10 gelas, mau 20 gelas, orang datang bayar infak seikhlasnya nih. Infak seikhlasnya. Bener-bener ikhlas. Harus ikhlas. Harus ikhlas ya, bener, Masya Allah. Kalau nggak ikhlas mau kasih infak juga silakan pulang saja. Oh gitu. Nah, buat sahabat Rukun yang mau ya datang ke daerah Cikeas, boleh mampir di Kopi Ikhlas ya, kedai Ikhlas ya. Nanti bisa silaturahmi dengan Ko Wiwi di sini. Nah, sahabat Rukun, Ko Wiwi ini adalah seorang Muslim yang dulu sempat perjalanannya menjadi seorang mualaf tahun 2000 berapa? Kalau secara syahadat saya mungkin menggunakan kata pertama ya. Syahadat pertama itu di 2015. 2015. Cuman tahu dari tim sahabat Rukun nih kok ini dari kecil ateis. Wah, ini kan agak cukup berbeda nih dari narasumber-narasumber kita sebelumnya yang biasanya punya keyakinan hijrah. Nah, pindah lah secara agama. Yang ini nih nggak punya keyakinan agama, bahkan nggak punya percaya Tuhan nih. Dari kapan tuh kok? Kalau bicara dari kapannya, dari kecil. Masuk awal SMP sih. Jadi bisa dikatakan 10-11 tahun ya. Umur 10-11 tahun saya sudah percaya dengan membuktikan apa yang saya bisa pada saat itu ya. Kalau memang Tuhan tidak ada. Tapi seiring berjalannya waktu sampai usia remaja bahkan pemuda, saya percaya kalau Tuhan itu tidak ada. Enggak, pertanyaannya gini kok. Dari kecil nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama agama. SMP itu. Pikirannya dulu apa? Maksudnya biasanya kita kan sebagai mayoritas orang Indonesia tentunya beragama, bertuhan juga. Bertuhan, pasti dong ya, karena beragama pasti bertuhan gitu kan. Ya ini tiba-tiba masih SMP pemikirannya ateis, bahkan konsisten sampai sebesar, dasarnya dari mana tuh waktu itu? Oke. Jadi kalau misalnya awalnya kalau secara keturunan dari mama ya, dari orang tua saya terakhir Kristen. Jadi dari kecil mungkin usia balita sampai umur SD saya dididik secara Kristen ya. Namanya masih kecil, akalnya belum terlalu baik ya, belum terlalu bisa berpikir, ya saya ikut-ikut saja gitu. Tapi setelah saya mulai SMP, karena memang akhirnya saya ada background keluarga yang tidak terlalu baik, di situ adalah mulai titik awal saya ragu, apakah benar agama ini, apakah benar Tuhan itu ada juga gitu. Karena dulu saya sekolah di salah satu sekolah Kristen, ada istilah tuh namanya ora et labora. Istilah ini artinya berdoa dan bekerja. Nah, dari kata-kata ini saya terus berpikir, merenung, gitu, berdoa dan bekerja gitu. Nah, akhirnya dari dasar ini saya mulai nantangin orang-orang yang beragama, apapun agamanya ya pada saat itu ya. Waktu itu nantangin? Bahasa kasarnya nantangin. Cuman saya selalu ngomong gitu, Anda berdoa saja, saya bekerja saja. Siapa yang bisa dapat satu uang? Keras. Pasti saya gitu. Pasti saya, karena saya benar-benar ini. Nah, kalau doamu tidak berfungsi, ada yang salah nih. Contoh, kipas angin, kita colokin ke sumbernya atau ke listriknya. Kipas anginnya baik-baik saja ya. Saat kita nyalakan, kipas anginnya nggak nyala, yang salah kipas anginnya atau sumbernya? Pasti sumbernya. Berarti listriknya nggak ada. Karena kipas anginnya nggak bisa nyala kan. Berarti kalau doanya nggak bekerja, sumbernya nggak ada kan. Dulu pola pikir begitu. Pola pikir itu. Sampai saat ini juga kalau misalnya dianalogikan bisa. Contoh, saya bisa geser gelas ini ke sini dengan bekerja. Tangan saya bergerak kan bekerja. Coba kasih berdoa. Ini gelas pindah ke sini. Bisa.
Karena di Islam tidak begitu konsepnya. Nah, saya punya pola paham yang salah. Oh iya, dulu ya. Ya, oke. Jadi saya beranggap kan doa itu tidak work dan sumbernya berarti nggak ada. Itu malah justru menambah keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada agama di situ. Tidak ada Tuhan, tidak ada agama. Dan saya berjalan membuktikan kalau memang apa yang saya lakukan itu yang saya terima. Jadi sebab akibat. Kalau saya rajin belajar, nilai saya bagus. Oke. Kalau saya nggak rajin belajar, dengan iman saja nilai saya nggak bisa bagus. Meskipun ketika itu ada teman-teman mencoba menasihati atau coba tadi challenge bareng atau mungkin ada nasihat dari orang tua atau keluarga atau yang lebih tua terkait keyakinan atau ketuhanan, tetap kekeh. Iya, karena menemukan sendiri kan, menemukan pola paham sendiri. Terus dulu saya juga salah gigs, ketemu dengan teman-teman yang salah, yang nggak jelas arah dan tujuan hidup gitu ya. Jadi menambah lagi itu ya. Jadi menambah kepercayaan gitu. Mereka punya title, mereka tidak mengakui kalau mereka ateis, mereka mengakui kalau mereka beragama, tapi juga seperti tidak bertuhan gitu. Jadi saya lihat apa bedanya saya dengan dia. Bahkan saya kayak menemukan kebenaran yang dibandingkan mereka gitu. Mereka kayak menafikan diri sendiri, mempercayai Tuhan tapi tidak terlihat percaya sama Tuhan gitu. Oke, berarti memang Koko waktu itu tuh pemikirannya sangat logis dan sangat ilmiah nih berpikirnya. Iya. Karena apa yang tidak dilihat maka itu tidak bisa menjadi bukti versi Koko waktu itu gitu betul, kan. Betul. Wah, luar biasa sih, berarti garis keras nih ateisnya ini. Iya, ateis sendiri ada beberapa ini bagian ya, ada dua bagian, ada yang keras dan memang ada yang setengah. Nah, saya mungkin bisa dibilang hampir ke kerasnya gitu, karena saya benar-benar tidak bisa masuk dengan hal-hal yang kitab suci ajarkan, katakan gitu. Kayak banyak buku yang lebih menarik dibandingkan itu. Sampai seperti itu? Oh iya. Mencoba untuk compare nggak? Maksudnya untuk dibaca dulu. Kan ada yang kalau misalnya Koko kan tadi kan tidak percaya, ya tidak dibaca langsung misalnya tidak suka. Ini dibaca dulu nggak atau gimana gitu? Nah, pada saat itu memang tidak dibaca, cuman kan saya bisa ambil garis besarnya. Garis besarnya adalah mempercayai Tuhan, lalu saya minta tunjuk di bukti ketuhanan, di mana Tuhan ataupun Tuhan ada apa tidak. Itu aja sudah tidak bisa masuk logika saya. Apalagi usia itu juga saat itu kan juga tidak seperti sebijaksana sekarang gitu kan. Dengan pola anak muda yang masih menggebu-gebu gitu kan. Gitu. Jadi kehidupan saya di masa remaja saya berjalan tanpa adanya Tuhan. Dan baik-baik saja, fine-fine saja, bahkan saya lebih senang dan saya bangga dengan itu. Orang yang beragama tidak diajarkan untuk baik. Yang saya tahu ya, tidak boleh mencaci orang, tidak boleh ini, tapi mereka mau melakukan itu. Nah dulu saya nggak suka, makanya sama orang yang beragama diajarkan seperti ini, ternyata nggak ngelakuin. Jauh lebih baik saya. Yang penting hukum negara saja saya taatin, kan? Hukum agama. Saya nggak taatin. Karena sudah jelas ada undang-undangnya dan bisa dibuktikan gitu ya. Iya itu. Gitu. Emang ilmiah sekali ini sahabat rukun nih. Kalau katanya makan, dulu yang saya dengar di salah satu agama makan babi katanya nggak boleh, haram. Menurut saya makan babi nggak kenapa-napa gitu. Tapi ternyata saya punya konsep yang salah setelah hari ini saya tahu ya. Nah oke. Sekarang gini, ateis ini kan hampir garis keras nih kok. Dan cukup kuat nih. Berapa tahun tuh? Dari usia 10 sampai 2015 tuh usia berapa tahun? 25 tahun berarti. Berarti sekitar 15 tahun. Atau 25 tahun dari 10? 15 tahun ya. 15 tahun tuh. Perjalanan akhirnya di usia 25, 2015 tiba-tiba hijrah nih. Enggak hijrah, belum hijrah. Oh, belum hijrah itu. Belum hijrah. Tapi syahadat. Nah, ini loginnya nih gimana nih, kisah loginnya ini? Nah, jadi di usia umur 25 tahun saya ketemu dengan salah satu seorang wanita lah ya, yang sekarang menjadi istri saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, waktu itu saya bertemu dengan seorang wanita ini, akhirnya saya jatuh cinta, lalu saya bilang sama dia, saya mau menikah dengan Anda, apapun agamanya, saya akan ikutin caranya supaya kita bisa menikah. Oke, berarti waktu itu cuma niatnya pengen nikah aja. Niatnya pengen menikah karena saya mencintai dia. Tapi sebelumnya saya sudah informasi ke seorang wanita ini yang menjadi istri saya sekarang ini, kalau saya tidak percaya akan adanya Tuhan. Saya ini punya pola paham tidak percaya akan adanya Tuhan. Jangan pernah setelah kita menikah paksa saya untuk ikut beraktivitas agama. Alhamdulillahnya dia setuju. Waduh, alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah karena versinya akhirnya mau bersatu nih, berkeluarga ibaratnya. Iya. Nah setelah saya tahu belakangan ini dia bilang kayak gini,
selama Anda masih ateis, saya masih punya doa yang bisa nabrak itu. Tapi selama Anda sudah pegang satu agama yang di luar dari Islam, ini kata istri saya akan nyerah dan bahkan saya tidak mau dan saya pasti mundur. Oh, oke. Bahkan istri pun sebenarnya dulu pasangan itu memang punya pakem sendiri juga gitu kan. Punya pakem sendiri. Ibaratnya kalau memang belum berketuhanan, belum berkeyakinan, saya masih punya doa untuk siapa tahu bisa meluluhkan, mu'alafin, meluluhkan hati gitu ya. Dan itu berjalan sampai 3 tahun. Jadi jadi kalau balik lagi cerita yang soal syahadat saya pertama, saya ingin menikah dengan dia, lalu cari tahu prosedur administrasinya, baru saya diajak ke KUA untuk bersyahadat. Tujuannya adalah untuk memunculkan sertifikat mu'alaf. Tujuan sertifikat mu'alaf ini untuk merubah agama di KTP saya yang dasarnya Kristen tadi untuk menikah. Ya sudah, saya lakukan itu. Jadi waktu itu Islam itu hanya sebatas formalitas, memenuhi persyaratan administrasi negara untuk menikah. Betul. Tapi secara keyakinan soal itu masih sama waktu itu. Karena saya sampaikan sama istri saya ini adalah orang yang tidak percayakan adanya Tuhan. Jangan paksa saya untuk beragama. Dan saya sebenarnya benci sama orang yang beragama. Jadi kalau Anda religius hari ini, saya sebenarnya juga nggak mau. Alhamdulillahnya lagi istri saya pada saat itu belum terlalu religius, nggak seperti yang sekarang gitu. Jadi mungkin kalau hari ini kami sama-sama hijrah. Ya mungkin proses hijrah itu kan nggak selalu dari orang yang baik gitu. Mungkin kan perjuangan kita memang selalu mencari kebaikan itu sendiri kan. Betul. Nah jadi dia juga nggak terlalu religius. Islam juga sampai sebatas sholat saja, selesai sampai situ. Akhirnya kami menikah. Setelah menikah pun ya sudah berjalan. Seperti biasanya dia menjalankan agamanya, saya juga membiarkan selama dia juga baik-baik saja gitu. Tapi saya bilang sama dia, kalau memang Tuhanmu ada, ya udah doain aja. Siapa tahu saya bisa dapat, ini bahasa saya dulu ya, dapat wahyu, ilham, wangsit, apalah bahasanya itu, supaya saya bisa percaya Tuhan itu ada dan agamamu benar. Tapi bukan bahasa permohonan saya kepada dia, tolong doain saya dong. Enggak. Cuma nantangin lah kasarnya ya. Ledekan. Iya, ngeledek. Tuhan yang nggak ada mau jungkir kan saya lihat nih dia doa sampai kayak udah mau salto gitu kan. Sujud. Iya. Bahasa saya itu betul karena saya dulu benar seneng banget ngeledekin hal-hal yang seperti gitu kan. Saya lihat kan dia doa udah mau salto tuh, udah mau kebalik. Dalam hati saya pada saat itu, ini benar satu hinaan saya terhadap agama. Karena saya menganggap itu nggak ada gitu loh, nggak make sense buat saya. Saya bilang, Anda mau doain saya sampai salto juga, kayaknya nggak mungkin itu terjadi. Tapi dalam hati saya tidak sampaikan ya. Nah tapi saya sudah berjalan 3 tahun, sampai anak saya yang pertama juga sudah lahir. Sudah lahir pun masih punya pendirian sama. Ya. Dan anak saya yang pertama ini, setelah dia sudah umur 3 tahunan gitu, kok papa nggak pernah ke masjid sih gitu. Oke. Tapi saya nggak gubris, saya bangga. Oh belum luluh itu? Oh belum. Anak saya yang pertama sudah 3 tahun, saya masih ateis. Dan kok papa nggak pernah ke masjid sih? Saya bangga. Papa nggak percaya adanya Tuhan. Iya, saya ngomong seperti itu. Ini proses hijrah ya teman-teman ya. Maksudnya jangan menyimpulkan dengan mudah bahwa proses hijrah orang itu kan punya historinya masing-masing gitu ya kayak. Terus ke saat itu gimana? Nah ya sudah, akhirnya di masuk pernikahan kami yang keempat, saya mulai merasakan hampa. Bukan hampa sih. Tapi gini, membutuhkan sesuatu, mencari sesuatu, tapi saya nggak tahu itu apa. Oke. Istri sudah punya. Pada saat itu ya, ini tahun keempat nih. Anak sudah ada, bahkan sudah masuk anak kedua nih. Pekerjaan pada saat itu ada. Jadi kayak butuh sesuatu. Saya nggak nyari yang pengen mobil, pengen rumah gitu, bukan gitu ya. Yang kayak butuh sesuatu tapi nggak tahu apa gitu, kayak gelisah setiap malam gitu. Cuma saya nggak untuk bicara religius saya nggak saya mikir apa gitu. Jadi bingung mencari sesuatu yang kayak saya butuh sesuatu apa ya gitu ya. Kayak apa gitu, nggak ngerti. Nah, seminggu berjalan, saya mulai tuh mencari orang-orang yang saya pengen ajak curhat. Oke. Tapi bukan kepada orang-orang yang beragama. Berarti mencari yang relate nih. Bijaksana. Oke. Walaupun dia agamanya apapun. Jadi kalau saya lihat Kasigit orangnya bijaksana, Kasigit agamanya Muslim, saya duduk bareng. Karena bijaksana. Itu yang saya pandang, bukan agamanya ya. Mulai saya curhat ke beberapa orang, saya cerita ke beberapa orang, saya lagi begini, gini. Nah dari 2-3 orang yang saya temuin, yang saya coba ajak cerita yang menurut saya bijaksana, semuanya mengerucutkan saya kepada kamu harus percaya kalau Tuhan itu ada dan kamu
diciptakan sama satu sosok. Hmm. Ada satu sosok yang menciptakanmu dan kamu harus kembali kepada dia dan mempercayai kepada dia. Intinya seperti itu. Iya, iya. Jadi 2-3 orang ini mengerucutkan saya ke sana gitu. Iya. Karena dia bilang, apalagi kalau kamu nggak butuh mobil, nggak butuh rumah, nggak butuh harta, istrimu sudah ada, kamu juga bukan single yang masih pengen cari ini, kamu butuh itu untuk menenangkan jiwa. Karena yang kamu butuh, yang saya butuhkan di situ bukan ini, Bukan akal lagi. bukan akal atau kebutuhan yang saya bisa pikirkan gitu. Iya, yang Kalau- jasmaniah gitu lah. Ya, ibaratnya. tapi di sini Ngerti. hati yang kayak apa gitu ya. Ya sudah, pada akhirnya saya mulai mikir, apa iya benar ya saya diciptakan? Apa iya ya saya memang butuh Tuhan? Itu mulai baru kepikir itu seperti itu tuh. Setelah berdiskusi dengan orang-orang yang bijaksana. Iya, dan itu berapa lama mulai ada pikiran gelisah, terus kemudian diskusi sama orang bijaksana, baru kepikiran, ini mungkin memang ada sesuatu yang perlu saya cari gitu. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu saya sudah proses gelisah, bingung, ngobrol dengan orang yang bijaksana, lalu mulai berpikir, apa iya ya Tuhan itu ada ya? Terus juga sharing sama istri juga, ngobrol. Ya, kok istri sudah tahu watak saya, jadi dia kalau mau masukin agama dia agak sedikit pelan. Iya. Nah dia bilang memang Tuhan itu ada, dia bilang. Jadi mungkin hatimu itu lagi butuh Tuhan gitu. Jadi itulah hidayah masuk tuh. iya. Iya kan prosesnya. Akhirnya saya mulai ingat dengan hal-hal yang saya pernah pelajari dalam ilmu sains. Oke. Ilmu sains ini yang saya pelajari tentang alam semesta. Kan bumi ini mengitari matahari. Ya. Bulan mengitari bumi. Nah, ini kok presisi ya dari awal sampai akhir ya. Sedangkan awalnya tercipta itu kan kalau kita bicara teori Big Bang ya, sebuah ledakan ada 2 bintang yang meledak, akhirnya jadinya alam semesta ini kan. Iya. Harusnya kan kalau misalnya pecah itu kan random aja gitu Random, kan. betul. Nggak tiba-tiba tersimetris dengan rapi demikian rupa. Bahkan sampai saat ini mereka masih berjalan dengan sistem yang baik dan presisi. Karena bumi ini tidak pernah bergeser dalam mengitari matahari, betul ya. Kalau geser selesai kita. Iya. Kejauhan kedinginan, kedekatan kepanasan. Iya. Saya jadi mikir, iya, kok bisa ya? Terus saya lihat sistem tubuh manusia, sistem saraf, dan lain sebagainya. Kata kunci yang membuat akhirnya saya percaya Tuhan itu adalah presisi. Oke. Karena bumi ini, alam semesta ini semuanya presisi. Tubuh manusia ini presisi. Apa kalau misal dari tubuh manusia apa? Ini aja, darah manusia ini kan ada on off-nya nggak? Nggak ada. Ngalir terus dia kan? Terus ya. Kalau nggak ngalir kita selesai. Meninggal pasti ya. On off-nya di mana? Nggak ada. Dan semuanya tepat. Jalurnya tuh tepat. Nah, nggak tiba-tiba kebanyakan yang sini gitu ya. Iya. Baru saya menyadari kalau kalau nggak ada yang ngatur, nggak mungkin nih. Luluh benar itu ya. Iya. Nah, dulu saya pernah juga dijelasin. Ini mungkin hanya kilas balik dalam perdebatan, tapi akhirnya saya percaya. Ada orang yang bilang sama saya gini, ini gelas kalau nggak diciptain sama orang. Jadi ini saya ingin menjelaskan seberapa kerasnya saya ateis ya. Iya. Ini gelas kalau nggak diciptain sama orang, nggak mungkin ada kan? Iya. Betul. Kamu juga, kalau kamu nggak diciptain, nggak mungkin ada. Berarti ada yang menciptakan kamu. Oke, kalau gitu siapa yang nyiptain pencipta saya? Kalau pencipta saya nggak diciptain, nggak mungkin pencipta saya ada. Kan kamu bilang sendiri ke saya, kalau saya nggak diciptain, nggak mungkin saya ada. Saya diciptakan sama pencipta. Siapa yang menciptakan pencipta saya? Sampai situ mentok. Siapa yang menciptakan Allah, bahasanya gitu. Siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan saya itu. Sampai situ saya mentok secara logika. Karena kan nggak bisa, Allah itu tidak diciptakan. Loh, Allah tidak diciptakan, Tuhan tidak diciptakan, kok bisa ada? Jangan-jangan saya juga bisa tiba-tiba ada. Mentok di situ. Nah, itu kerasnya saya ateis. Kerasnya saya percaya kalau memang Tuhan tuh nggak ada gitu loh. Nah, akhirnya kata kunci presisi ini yang membuat saya berpikir kalau iya, ini ada yang ngatur nih, yaitu Tuhan. Ya sudah, akhirnya saya percaya kalau ternyata Tuhan itu ada. Oke, ini baru ada. Setelah itu saya baru harus mencari jalur atau cara menyembah Tuhannya. Oke, berarti baru mulai mengkerucut ke keyakinannya yang mana nih? Jalurnya atau agamanya ya? Agamanya nih, walaupun istri Muslim tapi tidak sama sekali untuk kepikiran untuk Muslim dulu. Ini masih nyari objektif dulu lah. Saya bilang sama istri saya, one day saya menemukan kalau agama di luar Islam
ataupun saya akhirnya menemukan Buddha nih. Iya, Contoh ya. Akhirnya saya menemukan Buddha adalah agama yang benar menurut saya. Saya siap cerai kok sama kamu. Oh, artinya Karena memang saya tidak jadi patokan nih istri berarti ya. Oh iya, enggak. Untuk masalah keyakinan Enggak. ini kan. Karena saya sudah punya pegangan. Agama Tuhan ini berbicara tentang akhirat. Pada akhirnya ya, setelah saya percaya Tuhan itu ada dan saya memahami konsep agama dan kehidupan saya dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu berbicara tentang akhirat, jangan pernah bayar akhiratmu dengan apa yang ada di dunia. Masya Allah. Jadi saya bilang, saya tidak mau diintervensi dengan apapun, siapapun, kondisi apapun. Termasuk istri saya. Saya bilang sama istri saya, orang yang masih ada, kalau suatu hari saya menemukan ada agama di luar Islam yang benar menurut saya siap cerai dan silakan bawa anak-anak. Dan saya nggak takut. Jangan ganggu saya soal keyakinan saya. Dia diam. Diam dalam arti dia tidak mau mengintervensi. Iya. Karena tahu nih namanya karakter dan memang ketegasannya sampai sini nih. Betul. Lalu mulai saya mencari jalur untuk menyembah Tuhan. Bahasa saya dulu seperti itu. Ataupun agama apa nih. Nah sebenarnya mempercayai Tuhan itu mempercayai Tuhan itu ada, itu jauh lebih gampang dibandingkan cari agamanya. Oke. Ya kan? Jadi Karena lebih kompleks. Karena lebih kompleks. Yang lucunya seperti ini. Jadi ini adalah perjalanan saya mencari agamanya. Bicara di Indonesia, kita nggak bicara dunia deh, terlalu banyak agama dan kepercayaan gitu. Bicara dunia, bicara Indonesia ada 5 nih. Saya datang ke orang Islam. Pak, saya ini seorang ateis dulunya, sekarang saya sudah percaya Tuhan itu ada. Saya sedang mau mengambil sikap untuk beragama. Agama mana yang saya harus pilih ya Pak ya? Yang agama benar gitu loh. Kan saya orang netral. Saya tidak ada background. Ataupun golongan nih apa gitu yang saya netral nih, saya nggak tahu apa-apa nih. Agama mana yang harus saya ini ya? Saya datang ke orang Islam. Oh, datang Islam itu agama yang benar. Besok saya datang ke pendeta, orang Kristen. Dia bilang, "Oh, Kristen benar." Datang lagi ke orang Buddha. Ini bicara agama Indonesia ya. Buddha benar, konsep pengajarannya seperti ini nih. Saya datang lagi ke orang Hindu. Kok semuanya bilang benar? Lalu saya harus gimana? Apa Senin saya Kristen, Selasa saya Islam, Rabu saya Hindu? Pengen coba semua berarti ya? Ya karena benar semua kan aman dong. Karena merasa seperti itu ya. Iya, contoh gini deh. Ini kita ini aja reka ulang. Mas, saya ini ateis. Saya mau masuk agama. Kira-kira agama mana yang harus saya pegang? Kak Sigit bilang apa? Pasti Islam kan? Karena subjektif. Betul. Karena menganggap apa yang menjadi diyakini diri itu pasti benar. Terus saya harus datang kemana? Iya kan? Ke orang yang agamanya apa yang akan bilang agama dia salah lalu dia masuk ke ini. Nggak ada. Nah, proses pencarian agama saya itu bahkan hampir masuk 2 tahun. 2 tahun? Untuk mencari agama. Iya, artinya memang nggak benar-benar tidak sembarangan gitu tidak loh. Sembarangan. Untuk memilih ataupun mengambil data-data gitu kan. Surveinya gitu. Iya. Jadi kalau Tuhannya sebentar banget. Karena dengan apa yang pernah saya pelajari, dan saya, oh iya Tuhan ini ada nih. Dan setelah saya mempercayai Tuhan ada, hati saya juga tenang. Yang menjawab kegelisahan saya itu, ternyata saya kayak kembali kepada Sang Pencipta gitu. Tapi saya harus menyembah Tuhannya itu lewat caranya gimana gitu loh. Nah ini yang susah, 2 tahun saya mencari. Tidak ada intervensi dari istri, keluarga, dan lain sebagainya. Oke, sekarang gini, pertanyaannya ke setiap orang yang beragama maka menganggap agamanya masing-masing benar. Lalu apa pencariannya, bagaimana mencarinya Ko Wiwi hingga akhirnya dapat data? Sehingga kan kalau misalnya kan pasti ini subjektif. Pinginnya objektif nih, nyarinya di mana waktu itu? Nah, pada akhirnya qadarullah Allah membawa saya kepada satu orang yang selama ini saya sudah temuin ratusan orang mungkin berdiskusi itu mentok karena subjektif tadi. Akhirnya saya ada di satu kota, di depan rumah saya, tetangga saya itu ada seorang Muslim. Nah, balik lagi, saya masih punya pandangan yang lama soal orang-orang yang beragama ya. Jadi saya masih lihat ini orang bijaksana. Tapi saya tahu dia seorang Islam. Nah, saya datang ke rumahnya, saya ngobrol. Saya ceritakan apa yang sedang terjadi sama diri saya. Lalu dia bilang kayak gini. Saya bertanya, Om, kalau agama yang ada di Indonesia, 5 agama yang ada di Indonesia saya anggap bis lah, saya bilang gitu. Di satu terminal, semuanya kondekturnya teriak surga, baik, benar. Lalu saya harus naik bis yang mana kalau seperti itu? Jangan jawab saya dengan landasan agama yang sedang Om percaya sekarang. Dia memahami saya.
Karena saya tahu ini orang agak sedikit motivator, jadi saya percaya dia bisa menganalogikan dengan baik. Oke. Itu keyakinan. Bisa menyesuaikan Bisa lah, menyesuaikan gitu. gitu. Tidak seperti orang-orang yang garis keras dengan agama gitu. Iya. Nah, saya seringkali berjumpa seperti itu, orang yang dengan garis keras agama akhirnya mentok ke saya gitu. Lalu dia bilang kayak gini, oke, kalau analogimu ataupun ibarat agama yang kamu bilang tadi adalah sebuah bis, saya kasih indikasinya seperti ini. Coba cari tahu siapa drivernya dulu. Tujuannya sama kan semuanya kan? Semuanya sama. Cari tahu siapa drivernya. Cari tahu bagaimana penumpangnya, bagaimana kendaraannya, bagaimana buku panduan kendaraannya. Indikasinya kamu cari di situ. Di saat kamu sudah tahu driver mana yang terbaik, kendaraan mana yang terbaik, buku panduannya mana yang terbaik, penumpangnya bagaimana, itu agama yang harus kamu ambil. Itu bis yang harus kamu naik. Wah, titik terang buat saya. Baru nih gitu kan, jawaban baru nih. Jawaban baru yang memang kenapa selama ini saya nggak kepikiran juga gitu ya. Iya. Karena saya nggak tahu kalau saya di agama itu ada pembawa agamanya, saya ada apalah dan lain sebagainya. Ini yang membuat saya jadi akhirnya berpikir, oh iya benar, ini harus saya cari tahu juga gitu. Akhirnya saya baru pulang dari situ, saya pelajari siapa drivernya Islam, yaitu Nabi Muhammad, pembawa agama maksudnya. Iya. Saya pelajari historinya Nabi Muhammad, siapa dia dan lain sebagainya. Saya pelajari pembawa agama Kristen. Maafkan saya kalau saya salah, tapi ini adalah sejauh yang saya tahu. Karena Isa Al-Masih sendiri tidak membawa ataupun tidak membuat ataupun tidak membentuk agama Kristen. Ya. Yang membentuk agama Kristen itu adalah yang disebut Rasul Paulus. Baru terbentuklah ataupun menjadikan sebuah agama Kristen. Lalu saya mempelajari drivernya, yaitu Rasul Paulusnya ini. Dia seperti apa, bekas siapa, mantan apa, dan sebagainya. Sama di Buddha juga sama seperti itu. Di Hindu semuanya saya pelajari drivernya. Akhirnya yang menang adalah di Islam. Saya lihat drivernya, pembawa agamanya ini tidak punya kecacatan. Nah, satu poin buat Islam. Masih ada. Apa poin tidak catatan versinya Ko Wiwi? Oke, kita langsung ke Nabi Muhammadnya ya. Karena beliau baginda Nabi ini kan terlahir di kota Mekah gitu kan ya. Iya. Nah, tidak punya kecacatan dalam kehidupannya dia sepanjang hidupnya. Lalu diangkat Nabi dari umur 40 tahun, lalu dia berusaha pergi dari kotanya. Hijrah ke Madinah. Untuk berdakwah. Di situ malah dakwanya dimulai gitu kan. Nah, saya bilang dia nggak ini logika yang ini. Artinya dia tidak bawa gerombolannya nih. Bahkan di tempatnya pun dia ditolak gitu. Tapi dia keluar. Di tempat yang baru dia bisa dipercaya. Jadi banyak karakter yang saya lihat Nabi Muhammad tuh baik. Pada saat itu. Dia juga seorang yang tidak bisa baca tulis, tapi bisa menuliskan kitab sucinya begitu baik. Itu yang saya lihat dari driver pertama yang indikasi pertama ini yang saya lihat, oh sosok Nabi Muhammad ini sosok yang sangat sempurna dibandingkan driver-driver yang lain. Maksudnya kan menulis itu tuh kan secara verbalnya itu kan mendapatkan wahyunya itu kan. Betul. Masya Allah. Nah, kalau mau bicara bahas lagi di agama sebelah yang saya pelajari, mereka menulisnya itu bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan catatan-catatan atau buku-buku yang pernah ditulis orang dikumpulkan jadi satu kitab suci. Maafkan saya kalau saya salah, tapi ini sejauh saya yang saya pelajari gitu. Nah, Jadi lebih kayak biografi ya? Iya. Iya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad yang menulis semuanya bukan menulis, tapi mengucapkan ulang apa yang diwahyukan. Iya. Lalu ditulis sama para sahabat kan gitu kan. Nah, itu yang saya pelajari dari sisi driver. Lalu kalau yang mau indikasi kedua dari sisi kendaraan, yaitu cara beragamanya. Ini yang saya coba kulik ya. Selamat datang di Rukun Podcast.